Halo Sobat Muters, kembali lagi di Potwipes, Podcast with Pradilan Semu bersama saya Laura Enggiani yang akan menjadi host pada episode kali ini. Bersama saya ditemani kakak yang cantik dari sosiologi, itu adalah Kak Suci Melinda. Halo kakak. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kak, episode kita kali ini tuh berbicara terbuka dan jujur tentang isu-isu penting yang seringkali sulit untuk dibahas, tapi sangat perlu untuk kita dengar bersama. Di episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat luar biasa tapi sedikit sensitif, itu kekerasan seksual. Sebuah masalah yang tidak hanya melukai fisik, tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati dan jiwa korban. Kita hadir di sini berdua sama perempuan ya Kak. Itu bukan hanya untuk berbagi cerita, tetapi juga untuk memberikan pemahaman, dukungan, dan solusi. Karena bersama kita bisa menjadi suara bagi mereka yang selama ini terdiam dan melawan kekerasan seksual dari akarnya. Jadi, tetap bersama kami, siapkan hati dan pikiran karena ini adalah perjalanan penting untuk belajar peduli dan bertindak. Oke Kak Suci, nih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang perempuan. Itu kita udah pada tahu ya Kak, kekerasan seksual itu apa, tetapi banyak pula nih yang belum tahu apa itu kekerasan seksual. Malahan tindakan-tindakan seperti itu udah dinormalisasi. Sebenarnya menurut kakak itu apa sih Kak kekerasan seksual itu? Oke, sebenarnya apa ya, jauh sebelum membahas soal kekerasan seksual ya, buat teman-teman pendengar Spotify ini, pendengar podcast ini ya, kita trigger warning dulu ya, karena kita akan membahas kekerasan yang mungkin akan memicu trauma dan kepada korban ya, memicu trauma kepada korban. Untuk ya boleh skip mendengar podcast ini ya, karena ini sangat trigger warning sekali. Oke, sebenarnya sebelum membahas soal kekerasan seksualnya sendiri, kita harus paham dulu nih konsep dari kekerasannya sendiri. Kita sering salah ya mengartikan bahwa kekerasan itu hanya bentuk fisik aja, bahwa dilakukan dengan tindakan fisik aja, ya kan? Kayak apa ya, berkelahi, ya kan, dicubit, disentil, itu bentuk kekerasannya. Padahal apa ya? Jauh daripada itu, bentuk kekerasan itu sebenarnya sangat kompleks gitu. Jadi dalam kekerasan itu ada konsep yang namanya konsen dan relasi kuasa gitu. Jadi konsen itu seperti apa? Ya seperti kita tahu, konsen atau persetujuan ya di dalam melakukan tindakan apapun harus berdasarkan persetujuan antar banyak pihak ya. Misalnya contoh, kamu dan aku mau, misalnya kamu mau pinjam handphone aku nih. Nah, ketika kamu mau pinjam handphone aku, ya, kamu harus meminta persetujuan kepada aku dulu, gitu kan. Nah, tapi ketika aku masih mengatakan ragu untuk ngasih handphone ke kamu atau masih banyak AE-nya gitu, artinya aku secara tidak langsung itu tidak setuju. Nah, artinya kamu tidak boleh meminjam handphonenya dengan memaksa. Ada kata rayuan di sana misalkan ya, ada ayolah pinjam sebentar segala macam. Nah, bentuk itu sudah masuk ke tahap kekerasan sebenarnya, sedetail itu. Makanya masuk ke dalam konsep kekerasan seksual ya. Ketika terjadi kasus kekerasan seksual, kerap kali nih ya kan selalu dibilang bahwa itu terjadi mau sama mau misalkan. Ya, apalagi ketika itu terjadi dalam relasi hubungan intim misalkan, entah itu pacaran ataupun di dalam hubungan suami istri, ya kan. Ya dibilang itu mau sama mau, ya kan. Padahal ketika salah satu pasangan tidak setuju untuk melakukan tindakan seksual atau hubungan seksual, ya, dan terjadi pemaksaan di dalamnya, atau salah satu pasangannya tidak secara tidak secara sadar ataupun sukarela melakukan tindak seksualnya, itu sudah masuk dalam tahap kekerasan sebenarnya
sebenarnya sedetail itu untuk melihat bahwa oh itu adalah kekerasan gitu. Gak ujuk-ujuk di sana ada tampar, gak ujuk-ujuk di sana ada penghinaan secara apa ya, menggunakan kata-kata yang kasar, gak seperti itu. Tapi makanya ketika apa ya, ada di dalam konsep kekerasan seksual itu konsen, dan di dalamnya itu ada namanya FRIES, FRIES. Jadi ada F-nya itu ada freely given. Jadi diberikan tanpa paksaan atau tanpa ancaman. Jadi kita ketika ingin melakukan hubungan seksualitas itu tidak ada paksaan di dalamnya. Kayak semudah mengajak, yuk nyeblak, ayo, kayak gitu. Seharusnya ya. Dia lalu R-nya reversible, dapat dibatalkan kapan saja. Jadi ketika di tengah-tengah berhubungan seksual ya kan, salah satu pasangannya itu mau stop, bisa aja dia tidak memberikan konsennya, itu bisa dibatalkan gitu. Tapi ketika salah satu pasangannya tetap memaksakan melakukan, itu udah masuk ke tahap kekerasannya, kayak gitu. Terus yang ketiga ada informat. Jadi semua informasi mau melakukan apa aja nih nantinya bablas segala macam di dalam berhubungan seksual harus dijelaskan, diinformasikan secara jelas antara satu sama lain, kayak gitu. Nggak asal tiba-tiba udah melakukan ini aja, tiba-tiba udah melakukan ini aja, itu tidak bisa gitu. Terus yang keempat ada dilakukan secara antusias gitu. Tadi aku bilang semudah ketika mengajak beli seblak gitu. Jadi kedua-duanya harus seneng nih, harus ikhlas, harus benar-benar, bukan ikhlas sih, kayak harus benar happy ketika melakukan hubungan seksualnya. Karena ketika itu semua tidak dilakukan secara sadar dan antusias itu, maka ada di dalamnya itu tahap kekerasan. Bentuk paksaan dan ancaman dalam kasus kekerasan seksual itu tidak hanya menggunakan kata-kata kasar seperti aku bilang tadi, tapi ada di dalamnya itu rayuan, ya kan, permohonan-permohonan yang bikin korbannya menjadi ragu, bimbang gitu, sehingga memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksualitasnya itu secara terpaksa sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi kalau untuk merayu gitu juga udah termasuk kekerasan sekecil itu padahal ya Kak, hanya kayak sekedar merayu. Karena ketika korban merasa tidak nyaman ya, itu sebenarnya udah masuk ke tahap ya itu kekerasan kayak gitu. Walaupun nggak ada main fisik sama sekali bener. Ya Kak. Teman-teman pernah dengar kasus salah satu kasus kekerasan seksual yaitu child grooming yang terjadi pada anak-anak ya. Yeah. Nah, itu kan gak ujuk-ujuk pelaku melakukan tindak kekerasan seksualnya itu yang sulit dimengerti anak-anak ya. Pasti dia melakukannya itu menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti anak-anak ya kan. Menggunakan rayuan, beli permen segala macem ya kan, atau melakukan pendekatan pendekatan yang itu bisa membuat anak merasa kayak oh ini seperti ayahnya, oh ini seperti kakaknya kayak gitu. Nah, bentuk manipulasi itulah yang dilakukan pelaku terhadap korban. Nah, membuat korban tidak sadar gitu. Itulah seringkali korban kekerasan seksual itu tidak sadar bahwa dia menjadi korban. Karena dia merasa bahwa oh, ini tuh bukan bentuk kekerasan kayak gitu sebenarnya. Sederhana gitu ya, Kak. Lalu tadi aku bilang ada relasi kuasa. Jadi di dalam kasus kekerasan ya, secara umum ya kasus kekerasan, kita selalu lihat bahwa antara relasi antara pelaku dan korban, itu pelaku pasti selalu lebih tinggi daripada korban, ya kan, relasinya. Misal pelakunya yang viral banget ya kemarin dokter dengan pasien, ya kan, dokter dengan pasien, ya relasi posisi dokter itu kan lebih tinggi ya kuasanya daripada pasien. Dia bisa apalagi dilakukan dengan secara korbannya tidak sadar gitu kan ya. Yang dibius itu ya kan Kak? Iya benar. Dan banyak lagi setelahnya ya bermunculan ya. Nah itu kan kita bisa lihat bahwa pelaku yang punya relasi kuasa, dia sebagai dokter, dia punya obat bius ya kan, dia punya kekuasaan misalnya di dalam otoritas di dalam rumah sakitnya atau ketika menangani pasiennya. Nah, relasi itulah yang membuat korban adalah
eh, kuasanya pasti di bawah gitu, timpang banget sama pelakunya. Jarang banget, bahkan aku belum pernah lihat orang relasi kuasa yang bawah melakukan tindak kekerasan kepada yang di atas. Kayak misal dalam relasi gendernya, apalagi ya kerap kali yang menjadi korban, mayoritas korban kekerasan adalah perempuan ya kan. Dalam sistem patriarki dalam masyarakat ya, perempuan relasi gendernya pasti selalu jadikan gender yang nomor 2 ya kan ya. Dan selalu didominasi oleh laki-laki gitu. Jarang banget lihat kasus dilakukan oleh perempuan, misalkan dia kelas bawah ya kan, kelompok minoritas terhadap misalkan laki-lakinya adalah orang yang berkuasa, bos misalkan, atau anggota dewan. Itu jarang sekali terjadi ya kan, karena relasi kuasanya ya timpang banget ya kan, timpang banget. Dia nggak punya kuasa melakukan ancaman apa-apa nih terhadap bosnya, toh dia sedang dia di bawah gitu, relasi kelas sosialnya di bawah kayak gitu kan. Misalnya Kayak viral di Bangka kemarin ya, yang DPR ya kalau nggak salah ya yeah. Kak, yang lecehin perempuan. Yeah. Itu sampai viral banget. Terus juga yang tahun kemarin juga kalau nggak salah di Belitung ya kan, Itu kayak normal banget ya Kak dilakuin. Ya ketika melihat kasus itu kita akan bahas lagi soal piramida kekerasan atau budaya pemerkosaan. Jadi ada piramida kekerasan, teman-teman boleh searching di Google ya, silakan guys. Ada namanya piramida kekerasan ya. Jadi ada 4 tahap nih. Kenapa kita selalu sampai tahap kekerasan seksual kita anggap itu normal gitu ya? Kita malah menormalisasi itu atau bahkan terlihat tidak peduli dengan permasalahan itu ya. Karena itu udah dikonstruksi, udah dinormalisasi dari mulai tahap bawah gitu. Jadi dalam piramida budaya pemerkosaan ini itu ada tingkat yang paling dasarnya, itu pewajaran atau normalisasi tadi. Pewajaran mulai dari obrolan-obrolan yang seksis gitu ya, di tongkrongan ya kan, di circle-circle pertemanan, di dalam keluarga, itu menormalisasi obrolan-obrolan yang jorok gitu, yang seksis, yang mengobjektivasi tubuh perempuan ya kan. Itu dinormalisasi, wajar ya kan, ya udah diwajarin aja gitu kan ya. Terus sering bercanda soal perkosaan gitu ya kan, udahlah, toh si korbannya juga suka, si korbannya juga seneng gitu. Itu seolah diwajarkan di dalam obrolan-obrolan ya, seminim-minimnya circle pertemanan deh gitu kan ya. Lalu juga sikap selalu merendahkan perempuan, terutama terhadap cara berpakaiannya perempuan, pulang malam, batas waktunya perempuan, itu kan yang selalu disalah-salahkan gitu dalam masyarakat. Sehingga mulai dari menormalisasi dasarnya ini ya, dasar mewajarkan itu dalam piramida itu, sehingga itu naik sampai ke tahap yang paling tinggi dalam piramida pemerkosaan itu adalah pembunuhan terhadap perempuan atau femisida. Perempuan dibunuh karena dia perempuan. Pembunuhan terhadap gendernya karena dia perempuan. Itu paling atas di dalam tahap kekerasan seksual. Kita bisa lihat bahwa kasus kekerasan seksual sekarang itu makin marak dan tadi kamu bilang kayaknya terlihat dinormalisasi banget ya. Kita bisa lihat, aku baru-baru baca laporan Jakarta Feminis, itu salah satu NGO yang sering aku baca, dia di Jakarta. Mereka mendata bahwa kasus femisida di Indonesia baru tahun 2025 ini, baru berapa bulan coba tahun 2025? Baru 5 bulan. Tapi kasus femisida di Indonesia itu udah 180-an kasus. Artinya ketika udah di puncak kasus kekerasan terhadap perempuan itu sebanyak itu, bagaimana dengan kasus-kasus yang di bawah-bawahnya gitu kan? Yang ditutup-tutupin ya Kak. Apalagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus kekerasan seksual, itu kan bentuknya itu adalah kasus fenomena gunung es ya. Atasnya aja yang kita lihat sering banyak yang melaporkan, tapi
itu yang melaporkan aja, bagaimana yang tidak punya keberanian untuk melaporkan. Iya. Atau tadi yang aku bilang, bahkan korbannya sendiri tidak sadar bahwa dia adalah korban, kayak gitu sih. Terus kenapa sih Kak yang jadi korbannya itu selalu perempuan, selalu anak? Bahkan aku sendiri ya Kak, kayak yang Kakak bilang tadi, ya salahnya perempuan kayak pulang malam, pakaiannya gini gitu. Padahal kita sendiri perempuan punya hak untuk berpenampilan kan Kak. Terus kalau aku kan sering pulang malam juga kan Kak, itu kayak dipandangnya gimana ya Kak? Padahal apa yang aku kerjain di luar yang sampai pulangnya malam larut gitu nggak ada yang buruk menurut aku ya, toh aku cuma nongkrong sama temen-temen, nggak ada yang ngelakuin hal-hal yang aneh, tapi tetap aja Kak dipandangin buruk banget kayak gitu. Bener banget sih, aku juga setuju ya soal itu, bagaimana stigma perempuan di dalam masyarakat ya. Itu udah terbentuk apa ya? Udah tersistematik Kak, tersistematik di dalam masyarakat. Karena menurut aku sendiri itu dari budaya patriarki tadi. Bagaimana apa ya, kelas gender laki-laki itu kan selalu dianggap sebagai gender yang mendominasi Iya. daripada perempuan, ya kan. Perempuan di dalam masyarakat selalu dituntut menjadi gender yang lemah lembut, Iya. ya kan ya, yang patuh terhadap aturan-aturan yang justru itu membatasi dirinya sendiri. Tadi soal pulang malam, ya apalagi kita sebagai mahasiswa yang jam malam itu rapat lah, Iya ya kan, kan? nugas lah ya, punya kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan. Tapi tadi ketika dipandang apa ya, dipandang di dalam masyarakat bahwa itu tuh melanggar norma masyarakat gitu, melanggar aturan masyarakat, sehingga apa ya, kerentanan perempuan di dalam masyarakat itulah yang menyebabkan perempuan lebih banyak menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual gitu. Tapi bukan berarti laki-laki tidak pernah menjadi kasus kekerasan menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual ya. Malah ketika laki-laki menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual, justru pandangan masyarakat itu tidak berempati sama sekali. Iya. Ya kan? Sering kita dengar kalau laki-laki yang jadi korban, pasti kayak selalu dibilang oleh masyarakat bahwa kok nggak dinikmatin, ya kan? Kayak emangnya kekerasan seksual harus dinikmatin seperti apa, ya kan? Kok laki-laki kalah sama perempuan segala macam, ya kan? Justru ketika laki-laki yang menjadi korban itu apa ya, pandangan masyarakat sangat-sangat lebih tidak berempati gitu. Karena tadi laki-laki pun dalam masyarakat selalu dituntut untuk menjadi gender ya, individu yang kuat ya, yang selalu mendominasi ya, maskulin Ya ya, Kak. maskulin yang sangat, bahkan udah masuk ke toxic maskulin, ya kan. Itu yang parahnya banget nih. Gitu. Nah Kak, itu mengapa sih Kak kekerasan seksual masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat meskipun sudah banyak kampanye dan regulasi yang dibuat? Kita tahu bahwa sosial media ya, kayak TikTok apa sih, kayak kita sekarang ini kan lagi kampanye buat stop ini untuk melakukan kekerasan seksual teman-teman. Tapi kenapa sih Kak tetap aja itu terjadi di tengah-tengah masyarakat? Ini kalau jalan aja ya di kota Pangkal Pinang ini ya, selalu om truk itu ya selalu bilang hai mbak, hai cewek, itu masih banyak banget loh Kak. Itu kenapa bisa terjadi ya, udah padahal teman-teman udah kayak bilang di sosial media, udah kampanye, udah bilang buat stop untuk kekerasan seksual, dan spanduk-spanduk juga udah banyak, tapi tetap aja Kak. Itu kenapa ya Kak? Kalau ditanya kenapa, aku pun tidak tahu pasti kenapa ya. Aku belum meneliti sejauh itu ya, belum mendata sejauh itu ya. Tapi yang bisa kita lihat tadi, kita lihat dari piramida budaya pemerkosaan yang aku sebutkan tadi, bahwa dari hal-hal terkecil itu udah apa ya, terlalu dinormalisasi masyarakat kayak gitu. Jadi mau kita bilang, kita mau Fafifu bilang kayak gimana pun, stop kekerasan kayak gimana pun, kalau masyarakatnya sendiri, kalau teman-teman sekitar kita sendiri, kalau cuma kita satu orang yang peduli soal kasus kekerasan seksual, itu nggak akan pernah selesai kayak gitu. Tadi aku bilang bahwa masyarakat tuh apa ya, mungkin
kurang edukasi bisa aja, tapi kalau yang menyebutkan mereka kurang edukasi itu adalah orang-orang yang hari ini punya privilege buat mengulik informasi lebih jauh ya kan, apalagi buat para Gen Z ya yang bisa banget buat buka Google aja bentar, cari definisi KS itu seperti apa ya kan, konsep KS itu seperti apa, bisa aja ya kan ya, tapi masih males buat cari itu yang di apa ya, yang disayangkan ya. Tapi kalau itu yang menyebutkan bahwa yang nggak teredukasi itu adalah benar-benar masyarakat yang apa ya, yang bahkan nggak bisa apa ya, main internet ya, itu menurut aku oke nih, kita bisa sejauh itu buat ngejakal, buat ngasih tahu, buat mengkampanyekan itu ke mereka gitu. Tadi mulai dari tidak stop mewajarkan obrolan-obrolan seksis di tongkrongan-tongkrongan kita, di circle pertemanan kita. Stop guys, ngomong-ngomong seksis, ngomong-ngomong apa ya, obrolan-obrolan mengobjektivasi tubuh perempuan. Itu aja dulu. Ketika kita udah stop melakukan itu ya, kita pasti akan muncul empati nih terhadap kasus-kasus atau terhadap sesama perempuan misalkan. Stop gitu. Lalu naik ke tingkat kedua dalam piramida, itu melakukan pelecehan. Mulai dari menguntit, ya, memotret atau memvideo, ya kan. Masyarakat Indonesia nih udah smartphone banget nih. Iya. Dikit-dikit kasus itu pasti di videoin. Iya, pasti ya kan? banget itu kan. Apalagi kasus yang apa ya? Yang sangat-sangat hot nih. Perselingkuhan, ya. Misalkan ada kasus perselingkuhan lalu di video ketika mereka sedang melakukan hubungan seksual, ya kan? Itu kan udah termasuk tahap memvideo, memfoto dengan sengaja, ya kan? Itu udah masuk ke tahap pelecehan. Kayak gitu sebenarnya. Dan ya itu tidak boleh, apalagi di-share ke media sosial. Ya. Itu bisa kena undang-undang dalam UU TPKS nih. Teman-teman hukum ya, tapi Yes. aku tidak mau terlalu panjang lebar bicarain soal UU TPKS, tapi itu ada dalam UU TPKS gitu. Tadi ada memotret, merekam diam-diam ya. Ya. Terus apa ya? Catcalling. Iya, catcalling tadi yang om truk itu yang sering melakukan catcalling. Karena tadi aku bilang masyarakat apa ya? Hanya kebanyakan ya, hanya taunya kekerasan seksual itu terjadi cuman persoalan pemerkosaannya aja. Iya. Ya kan? Soal pemerkosaannya aja, tapi nggak tahu nih akar puncaknya itu karena hal-hal yang diwajarin ini. Kayak yang merayu tadi ya kan, Iya, Kak? bener. Catcalling itu kan terjadi ketika apa ya, dianggap kekerasan ketika si korban itu merasa tidak nyaman atas panggilan-panggilan yang mengobjektivasi tubuhnya gitu kan ya. Misal nih, atau bahkan apa ya, catcalling itu bisa sampai ya, itu udah termasuk kekerasan seksual tadi ya, udah masuk sampai korban itu merasa tidak nyaman dan dia akan trauma. Misal nih, salah satu contoh kejadiannya ya, ada anak-anak ya kan mau ke warung, tapi di warung itu banyak abang-abangan ya, banyak abang-abangan yang awalnya dia oke-oke aja nih, walaupun dia masih punya rasa malu ya, mungkin ke warungnya ya, disuruh ibunya beli gula misalkan ke warung, di catcalling ini sama abang-abangan ya kan, cewek sweet bla segala macem ya kan, pergi beli gula, nggak jadi karena udah malu duluan, merasa tidak nyaman, merasa takut ya kan. Nah, dan sering kita lihat respon si pemilik warungnya seperti apa, diem aja ya, mewajarkan tingkah abang-abangannya bahwa udahlah laki-laki ya kan, udahlah bercandaan doang ya. Ketika si korban bahkan pulang ke rumah, dia akan apa ya, punya trauma, dia nggak mau lagi ke toko itu ya kan, dia nggak berani lagi buat jalan sendiri gitu kan di komplek perumahannya sendiri, seharusnya yang buat dia nyaman di rumahnya gitu kan ya, di sekitar rumahnya. Itu hal yang seperti itulah yang apa ya, terjadi dalam masyarakat dan itu dinormalisasi gitu. Itu sih. Terus tadi yang ketiga, tingkatan ketiga itu ada
perampasan otoritas tubuh. Tadi yang aku bilang kasus kekerasan seksual, kalau teman-teman baca catatan tahu Komnas Perempuan yang 2024 kalau nggak salah atau 2023, itu kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi di ranah pasangan intim, pacaran atau suami istri gitu. Dan kasus itulah yang paling sulit untuk dideteksi gitu. Karena tadi masyarakat selalu bilang bahwa misalkan ada istri yang tidak lagi nggak mau nih melakukan hubungan seksual dengan suaminya, pasti akan selalu dibilang bahwa ya itu kan tugas kamu, bablas segala macam, udah kewajiban bablas segala macam. Padahal ketika itu udah masuk ke tahap paksaan, ya, udah masuk ke tahap memaksa korban melakukan hubungan seksual, itu udah kekerasan. Dan hal itu sulit banget dideteksi sebagai kasus kekerasan seksual. Karena apa ya, selalu ada istilah bahwa otoritas tubuh perempuan ketika sudah menikah itu milik suaminya, ya kan? Sebenarnya milik suaminya. Jadi kalau mau diajak apapun, mau melakukan apapun, ya sah-sah aja. Tubuh kamu adalah tubuh suami kamu. Itu udah benar masuk ke tahap kekerasan yang di nomor 3 dalam piramida pemerkosaan. Jadi kamu nggak punya otoritas terhadap tubuh kamu sendiri. Kamu nggak bisa lagi mengeluarkan kata tidak, melakukan penolakan kayak gitu. Ya udah, kamu pasrah aja terhadap tubuh kamu sendiri mau diapain. Tadi yang aku bilang bahwa itu sulit dideteksi ketika di dalam ranah hubungan intim kayak gitu. Sedangkan masyarakat taunya ya kan, kasus kekerasan seksualnya itu hanya bagian, misalnya itu terjadi pada orang yang tidak dikenal, ya itu cepet banget nih, gercep banget, oh ini pemerkosaan ya kan, oh ini nggak boleh bahas segala macam. Tapi ketika itu terjadi di ranah keluarga, banyak stigma masyarakat yang menormalisasi itu, bahwa ya udah biasa aja, itu urusan keluarga, itu urusan rumah tangga orang, bahwa padahal itu udah kasus kekerasan seksual dan seharusnya kita berempati di situ gitu. Dan tadi aku bilang di tahap paling tinggi puncak dari budaya pemerkosaan itu, piramida kekerasan itu adalah femisida. Berujung korban akan dihabisi nyawanya sama pelaku. Kayak gitu. Dari rayuan tadi bisa. Ya, itu puncak kekerasan terhadap perempuan. Dia dibunuh karena dia perempuan, karena gendernya perempuan. Kayak gitu. Ya, dan sering kita lihat bahkan kasus femisida terjadi dalam hubungan intim, tadi aku bilang kan, hubungan suami istri dan hubungan pacaran. Bahkan di Bangka itu cuma terdeteksi, aku dapat info dari orang LBH APIK, Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta, bahwa kasus femisida di Bangka itu yang cuma cuma 1 kasus. Yang mana itu, Kak? Tapi itu nggak ter-up di media sosial sih katanya. Mereka terdata cuma 1 kasus. Padahal tadi aku bilang bahwa kasus kekerasan itu adalah kasus gunung es ya kan. Gak mungkin cuman 1 aja yang terlapor ya kan. Pasti banyak banget gitu kan ya. Atau mungkin nggak sampai terlapor, udah sampai ke kepolisian, ke hukum misalkan, tapi ya itu nggak diproses, atau korban tarik laporan segala macam. Itu sering terjadi di dalam kasus kekerasan seksual. Dan ketika udah masuk ke tahap femisida, pasti korban ataupun korban-korban kekerasan lainnya akan merasa semakin takut untuk melakukan pelaporan, untuk meng-up bahwa dia menjadi korban nih, bahkan untuk cerita ke teman terdekat aja dia pasti akan malu, karena orang masyarakat selalu bilang bahwa itu adalah aib, padahal itu adalah kasus, yaitu kasus kriminal, itu kejahatan yang ada proses hukumnya seharusnya. Seharusnya ya, Kak. Kemarin juga ada yang kasus yang viral banget itu di daerah kabupaten, yang tahu nggak Kak, yang ceweknya yang SD terus cowoknya umur 40-an gitu. Itu viral loh Kak di Bangka. Ceweknya SD, cowoknya umur 40-an gitu.
udah bapak-bapak, udah om-om, terus dibawa kabur bawa lari ke Palembang, ketahuannya di kapal. Ada loh Kak, anaknya Aku baru masih denger kecil sih. banget, terus bapaknya kasihan banget loh Kak, nyari naik sepeda nyari anaknya. Terus pas ketahuan dan ketangkap itu ya Kak, anaknya menjerit menangis. Itu kayak aduh. Apa ya? Ya tadi kalau dalam kasus kekerasan seksual itu masuk ke dalam child grooming. Jadi kayak yang kita tahu kasus kekerasan seksual kan banyak banget ya, ada bentuk Iya. fisik, verbal segala macamnya. Itu bisa masuk ke child grooming karena itu terjadi pada anak di bawah Iya. umur ya kan ya. Aku belum dengar sih berita yang itu. Oh, harus baca sih Kak. Itu viral Itu banget. baru ya? 2024 akhir deh kalau nggak salah, atau 2005 awal, nggak lama-lama juga itu kasusnya. Aku baru dengar sih. Soalnya yang sempat viral kemarin itu adalah yang kasus di Belitung. Yang Belitung kayak gimana Kak? Yang ini apa sih, anak asrama atau panti ya, yang diperkosa sama pemilik pantinya. Terus ketika dia melaporkan ke polisi, dia diperkosa lagi sama polisi. Wow, Ya, seriously? ya, dan itu sampai masuk ke narasi TV kasus itu. Karena itu yang bom banget di tahun 2024 kalau nggak salah, itu di bulan-bulan Juli atau Agustus kemarin. Bom banget iya Ya. Kak. Jadi dia kena 2 kali pemerkosaan gitu. Ternyata polisi juga. Ya, apa ya? Tempat-tempat yang seharusnya menjadi ruang aman. Iya, ruang aman. Justru apa ya? Nggak ada nggak ada yang bisa dipercayai. Apa ya? Makanya ketika masyarakat bilang bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena ya salah korbannya, ya Iya, kan, yang kan? ngerayu, yang pakai bla segala macem, bentuk tubuhnya udah segala macem. Di pesantren sekalipun temen-temen, lihat kan kasusnya, ya udah setertutup apa pakaian para korban, tetap Iya. ada kasus, tetap terjadi kekerasan seksual di dalamnya, ya. Institusi yang kita percayai, ya kan, bahwa ya itu bahkan seharusnya menjadi ruang aman Iya. buat para orang yang mau berkembang, berproses, ya kan. Institusi pendidikan misalkan, ya kan, sekolah-sekolah, kampus, atau institusi kepolisian yang harusnya jadi ruang aman kita buat melaporkan. Institusi pendidikan yang harusnya jadi tempat aman buat kita belajar, Iya. justru jadi ruang paling menakutkan. Justru nggak mau lagi nih ke kampus karena ada pelaku misalkan. Itu udah benar-benar mengancam keberlangsungan hidup Iya. korban untuk dia berkembang, buat dia menjalankan hidupnya. Iya. Sedangkan pelaku ya gitu-gitu aja, bahkan tidak pernah ditangani kasusnya, bahkan dia tidak mendapatkan hukuman apapun. Kenapa bisa kamu melakukan itu untuk anak kecil? Aduh, ada apa? Kenapa? Terus Kak, bagaimana strategi yang ideal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih peka, peduli, dan responsif terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan sekitar? Kalau dalam masyarakatnya sendiri, masyarakat mungkin nonton ini sih, nonton podcast ini sih ya. Karena menurut aku nggak ada belum ada strategi yang benar-benar masif dilakukan oleh sekalipun oleh pihak-pihak yang memang yang ranahnya memang nanganin kasus kekerasan seksual ya. Karena ini terjadi karena tersistem, tadi aku bilang emang udah sistemnya udah berakar dari bawah. Ya, yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan, apalagi kita sebagai mahasiswa, tadi aku bilang bahwa stop normalisasi obrolan seksis di tongkrongan kita. Bangun empati ketika ada korban gitu. Jangan sekalipun ketika ada korban kasus ke KS, jangan sekalipun mengeluarkan kata-kata menyalahkan korban. Gitu. Jangan pernah memaksa dia buat cerita kalau dia belum mau cerita. Kita bisa cukup jadi pendengar yang baik aja. Iya. Tapi dan mungkin cuman ngasih saran ya, bukan memaksakan saran kita harus dia lakukan. Iya.
Karena yang tahu dia ingin melakukan apa, dia yang tahu kondisi dirinya hanya dia. Jadi keputusan apapun dalam kasus KS, entah dia mau ke psikolog atau dia ingin ke hukum, itu yang harus mengeluarkan persetujuan adalah korbannya. Gak boleh atas pemaksaan dari kita. Misalkan kalau kita menjadi pendamping misalkan pada saat itu, atau kita menjadi temannya, gak boleh. Cukup kita terima, kita validasi apa yang dia ceritakan, validasi ceritanya, dan kita berempati. Cukup sampai itu. Kalau misalnya kita bukan profesional yang nggak tahu nih mau melakukan apa, ya kan ya, nggak tahu mau melakukan apa lebih lanjut, rekomendasi aku teman-teman bisa cari di carilayanan.com. Di situ bisa diakses pelayanan seperti apa yang dibutuhkan korban gitu. Misalkan psikolog gratis misalkan ya, terus ke ranah hukum yang seperti apa, prosesnya seperti apa, itu bisa dicari di situ. Lalu ke masyarakatnya sendiri ya. Ya menurut aku mungkin narasi-narasi kita soal stop KS, ya kan, podcast ini itu belum mencapai ke masyarakat paling bawah ya, ke masyarakat yang benar-benar nggak punya akses buat tahu informasi ini. Ya udah, kita yang turun ke sana, kita yang kasih tahu gitu. Ketika kita udah tahu nih, kita yang kasih tahu sekecil ranah keluarga kita gitu, adik-adik kita, orang tua kita, teman-teman kita, kasih tahu gitu bahwa ketika ada obrolan seksis, berani tegur sih, kayak oh ini kayaknya udah melenceng kemana-mana ya pembicaraannya, kayak stop buat ngomongin seksis kayak gitu. Berani tegur itu aja dulu gitu, sehingga seenggaknya kita mulai menormalisasi itu dan mulai menghentikan itu sedikit-sedikit. Karena nggak bisa langsung plok selesai sih kasusnya, ya kan, nggak ada strategi yang langsung selesai pada saat itu aja, tapi benar-benar berproses sedikit demi sedikit, sehingga itu nyampe ke masyarakat pun dengan dengan masyarakat yang bisa menerima gitu. Itu sih. Nah, sahabat Muters, jangan pernah nganggap sepele luka yang kamu ciptakan. Setiap tindakanmu adalah noda hitam yang tak akan pernah hilang dari sejarah hidup korban. Kamu mungkin bisa melukai tubuh, tapi kamu tidak akan pernah bisa membungkam keberanian dan suara mereka yang berani melawan. Kita di sini suara-suara yang berani melawan ya, Kak. Semoga. Setiap tindakan kekerasan seksual dapat dijerat dengan pasal 281 hingga pasal 296 KUHP serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, membahas kekerasan seksual memang tidak mudah, tapi penting untuk kita semua agar bisa saling memahami dan memberi dukungan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kuat, tetap peduli, dan mari kita terus berjuang untuk dunia yang lebih adil dan aman bagi semua. Salam hangat dari saya, Laura Enggiani, bersama aku Suci Melinda. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.